Grupos. Senada dengan Jepang, pelatih Australia sebut timnas Indonesia jadi lawan yang paling berat dihadapi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Australia, Graham Arnold, mengamini pernyataan dari Jepang yang menyebut jika timnas Indonesia sebagai saingan terberat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu ia sampaikan tak lama setelah undian babak penyisihan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kuala Lumpur. Sebagaimana diketahui, Australia berada satu grup dengan timnas Indonesia bersama tim-tim kuat lainnya seperti Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Australia berhak lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara grup 1 di putaran sebelumnya dengan unggulan atas Palestina, Lebanon, dan Bangladesh. Sementara itu, timnas Indonesia finish sebagai runner-up grup V ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah Irak yang meraih hasil sempurna. Di grup C nanti, timnas Indonesia akan terlebih dahulu menjamu Australia pada 10 September 2024 dan berbalik melawan di tanggal 20 Maret 2025. Bukan kali ini saja timnas Indonesia saling berhadapan dengan Australia di turnamen internasional. Sebelumnya, kedua tim sudah pernah bertemu. Di Piala Asia 2023 Senior, Australia mau memupuskan mimpi timnas Indonesia yang ketika itu menargetkan finish sejauh mungkin untuk kali pertama di turnamen tersebut. Tapi, pada akhirnya timnas Indonesia asuhan Sintayong harus bertekuk lutut dengan skor 0-4 dari Australia yang dilatih Graham Arnold pada babak 16 besar. Namun tak lama setelahnya, timnas Indonesia berhasil balas dendam di Piala Asia U23 dengan menghentikan Australia dalam babak penyisihan grup. Hal itulah yang lantas menjadi sorotan tajam dari pelatih Australia Graham Arnold yang mengatakan kalau timnya berada di grup tersulit kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak orang yang merasa santai karena ada potensi 8 tim dari Asia berlaga di Piala Dunia, sehingga membuat babak kualifikasi menjadi lebih mudah, ujarnya. Tetapi hasil undian hari ini menunjukkan kami berada di grup sulit, jelas Graham Arnold. Di sisi lain, Graham Arnold memberikan kredit khusus kepada timnas Indonesia yang menurutnya sangat jauh berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Pelatih Australia itu sampai menyebut bahwa skuad Sintayong akan menjadi lawan yang paling sulit bagi negaranya di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia telah berkembang ke level tinggi dalam beberapa tahun terakhir dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada September, ucapnya. Kami pernah bertemu mereka di Piala Asia dan kami mewaspadai mereka sebagai sebuah tim, kata Arnold dilansir dari YouTube Harimau Malaya. Namun, Graham Arnold menegaskan kepada anak asuhnya agar tak meremehkan timnas Indonesia apabila ingin meraih 2 slot teratas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal yang paling penting adalah kami harus berjuang, karena kami tahu persis apa yang ada di hadapan kami dan menatap ke depan, tandasnya. Perkataan pelatih Australia Graham Arnold mengingatkan kita terhadap sesama penghuni grup C yakni Jepang, yang juga menjadi timnas Indonesia sebagai ancaman. Kita menyadari bahwa perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin membaik akhir-akhir ini dapat menjadi ancaman bagi kita, ucap Direktur Timnas Jepang Masakuni Yamamoto. Timnas Indonesia akan melakoni laga pembukaan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Arab Saudi pada 5 September mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengonfirmasi timnya bisa saja menambah pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat ini. Hal itu demi menambah kekuatan timnas Indonesia yang akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lolos putaran ketiga, timnas Indonesia sudah ditunggu lawan berat dari berbagai penjuru benua Asia. Tim besutan Sintayong bahkan berpeluang untuk bertemu dengan Korea Selatan hingga Jepang. Karena itu, timnas Indonesia tentunya membutuhkan evaluasi dari putaran kedua dan tambahan kekuatan untuk putaran ketiga. Sintayong mengakui dirinya tak menutup kemungkinan akan memanggil pemain yang potensial untuk dibawa ke putaran ketiga.
Sintayong memang gemar merekrut pemain baru untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Salah satu sosok baru yang direkrut adalah Kelvin Verdonk. Pemain NSC Nijmegen itu langsung menjalani debut saat timnas Indonesia kandaskan Filipina. Verdonk bermain selama 67 menit dan berhasil mencuri perhatian Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan puas dengan performa yang ditampilkan pemain berusia 27 tahun itu. Erick Thohir ungkap kriteria pemain keturunan baru gabung timnas Indonesia ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir serius menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai janjinya, kalau Indonesia lolos ke ronde ketiga, barulah Erick Thohir serius menyiapkan pemain timnas Indonesia. Erick Thohir memastikan PSSI menambah pemain keturunan baru gabung timnas Indonesia. Erick Thohir mengungkap kriteria pemain keturunan baru akan gabung timnas Indonesia. Pemain keturunan wajib memiliki darah Indonesia. Lebih penting lagi, pemain keturunan memiliki semangat nasionalisme tinggi terhadap Indonesia. Kami memanggil mereka bermain tentunya memiliki kebanggaan terhadap Indonesia, ujarnya. Erick Thohir tidak pernah memaksa pemain keturunan bergabung timnas Indonesia. Erick Thohir mencontohkan Martin Peace datang jauh-jauh ke Indonesia dari Amerika Serikat. Martin Peace telah memiliki klub FC Dallas Amerika Serikat. Demi membela negara neneknya, Martin Peace mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Martin Peace menjadi pemain keturunan baru gabung timnas Indonesia. Posisi penting kiper bagi Indonesia harus menjadi prioritas. Manajer timnas Indonesia Sumardi membenarkan sebelum ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai pada September 2024. Indonesia berburu pemain keturunan baru gabung timnas Indonesia. Martin Peace wajib bergabung timnas Indonesia. Kiper FC Dallas Amerika Serikat itu sudah ambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. PSSI membantah biaya sidang Martin Peace membutuhkan biaya sebesar 32 miliar. PSSI memang mengeluarkan biaya memproses Martin Peace pada sidang pengadilan arbitrase CAS FIFA. Biaya sidang pengadilan arbitrase CAS FIFA untuk menyewa pengacara dan operasional bolak-balik mengurus Martin Peace.